Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Berikut saya perkenalkan nama-nama dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Ios Rosida. Lalu ada... Perkenalkan, nama saya Ani Milawati Ayu Tias. Saya Nida Rizky. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang penting bagi setiap anak bangsa karena pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi panutan untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang. Di zaman modern seperti sekarang ini, setiap anak bangsa harus memiliki pendidikan kewarganegaraan yang baik untuk menghindari perilaku-perilaku menyimpang. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, kita dapat mengetahui sejarah perjuangan bangsa serta lebih menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia. Sebagai warga negara, kita perlu memiliki wawasan dan kesadaran bangsa, sikap dan perilaku, cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi kesatuan NKRI. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan juga terdapat dalam pasal 39 ayat 2, yaitu bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan kewarganegaraan agar kita dapat memahami hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Banyak manfaat yang bisa kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan, seperti kita dapat belajar etika, moral, norma, dan masih banyak lagi yang dapat kita pelajari dalam pendidikan ini. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap, serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Ada beberapa landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Di antaranya 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua dan keempat. Yang kedua, cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1 yang berisi kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Yang kelima, pasal 30 ayat 1 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, pasal 31 ayat 1 tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan. Dan yang ketujuh, tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Contohnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Adapun contoh kewajiban warga negara Indonesia, diantaranya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Kesimpulan pada materi kali ini adalah
Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu wadah bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi para pelajar, untuk meningkatkan semangat perjuangan bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi sendiri yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam bersikap dan bertingkah laku agar tidak menyimpang dari norma dan hukum di Indonesia. Menurut kami, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu aspek penting dalam memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, serta dapat menjaga martabat bangsa Indonesia. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Itulah sebabnya mengapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Demikian penjelasan dari kami kelompok 1 mengenai latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.